Halo teman-teman, kita bahas tentang beberapa hal yang sangat agak mengganggu pikiran. Yaitu ada pertama jelas ada ISHG yang turun sampai 6.000, sampai 6.100 kayaknya sekarang lagi. Wah, itu dari 9.000. Pak Purbaya bilang to the moon. Sekarang 6.000 bro, 6.000. Crash semua, market merah. Yakin aku yang punya uang banyak di saham pusing kepalanya sekarang. Tapi kalau dia punya backupan uang, ya bisa dia price down, ya kan. Ya kalau dia nggak punya kayak mana? Ya kalau dia misalnya punya cuma 50 juta, 50 jutanya dimasukkan, nggak ada lagi untuk price down bro. Udah berapa persen turunnya. Saham-saham blue chip pun turun, saham-saham komoditi juga turun, semua turun. Nah itu kayak apa ya, nengok teman-teman yang main saham. Kan ada beberapa dulu kan waktu 9.000, 8.000, 9.000 kan banyak kali yang buat story berapa capital gainnya, berapa pendapatannya itu kan, profit lossnya berapa, hijau lah semua kan, persenannya hijau dari 10%, dari 20%. Nah sekarang coba siapa yang menunjukin portofolionya, yang menunjukin seberapa banyak profit dan lossnya. Ayo, yang masang 2 juta aja, yang masang 2 juta atau 5 juta aja masukkan dalam situ. Sekarang udah berapa di Indonesia? Sekarang udah ada berapa capital gain? Masih kepikiran? Kalau dulu pikirannya nabung lah, dapat 10%, 20% dalam seminggu, 22 minggu, lumayan juga ya kan. 2 juta 10%, 200.000, nggak ngapa-ngapain, letak aja. Sekarang ayo. Nah sekarang ini kan kalau dulu kan, kalau di 2025 itu sampai 2026 awal kayaknya, saham Konglo katanya. Ada kata-kata teman tuh saham Konglo, ada Pak Bakri, Pak Prabowo Pangestu, terus ada Pak Happy Hasporo, terus ada Pak Salim atau Salim, terus ada kelompok Jarum. Nah sekarang kalau yang dilihat-lihat dari teman-temannya, Pak Happy Hasporo yang dibilang Pak PP, yang sering teman-teman bilang Pak PP, sekarang juga sahamnya turun bro. Nah bayangkan lah, yang dulu kita bilang yang kita lihat, wah ini saham bagus, saham sehat, tapi sekarang turun. Nah maksudnya kita kan orang awam nih kan, yang belum mengerti banyak seluk-beluknya saham lah. Bisa saham sebagus itu turun coba. Ya tapi dengan melihat gejolak perekonomian sekarang, kayaknya memang saatnya, waktunya untuk turun gitu. Dulu sampai nyentuh 9.000, ya itu high price-nya lah. Ya sekarang lagi mencari support yang bagus kayaknya. 6.000 tapi sekarang. Support yang bagus ya mana, 6.000 sekarang. Berharap lah, nanti kan berharap sampai 7.000 sampai 8.000 lagi. Tapi dalam berapa bulan, atau sampai 1 tahun. Ya uangmu 2 juta itu 1 tahun lah tunggu situ. Balik lagi ke 2 juta lagi. Aduh. Bisa gue cari yang lain bro, bisa ikut nambah ibu yang lain 2 juta itu. Nah tapi kan sudah terlanjur tuh. Tapi itu juga proses belajar dari learning untuk bisa mengerti investasi lah. Tapi pengen nengok aja kan. Ayolah tunjukin lah apanya, PL-nya lah berapa sekarang kan. Nah tapi kalau dia masuk WBSA kemarin masih profit dia itu, karena kan WBSA 100 berapa ya, sekarang 1.000 ya kan, masih profit dia. Itu aja yang ditampilkan gitu loh, WBSA itu aja yang ditampilkan, nggak apa-apa. Saham yang lain nggak usah. Saham yang lain lagi
lagi down lah gitu. Kayak brand Bumi Dewa, wah Bumi Dewa udah lama turunnya kan. Brand BTRO, VKTR itu lagi bro, yang agak unik juga ya kan. Baru disupport pemerintah, baru didatangin pemerintah, baru didatangin Pak Prabowo kemarin ke gudangnya VKTR, punya Pak Abu Rizal Bakri. Turun bro, sekarang 700 kayaknya. Udah sempatnya itu 900 kan. Nah, itu turun. Padahal dari segi apa? Renewable energy masuk. Dia kan produksi mobil listrik masuk. Ya kalau dari perkembangan global kan itu yang akan meningkat, masuk dia. Didukung pemerintah masuk juga, datang pemerintahan ke situ. Nah turun ini tiba-tiba. Nah yang to the moon ini kayak mana ya? To the moon ini? To the moonnya di mana ini? Posisi to the moonnya tuh di mana? Ini nggak to the moon ya. To dawn. Tapi itu proses belajar lah. Nah itu yang satu yang agak agak di pikiran lah. Ketawa aja nengoknya, ketawa karena sempat sesenang itu di 2025 melihat teman-teman yang sudah punya saham di beberapa saham dan pengen nyebur gitu loh, pengen nyebur di awal 2026 pernah coba. 2026 masih lumayan bagus kayaknya ada beberapa saham. Nah tapi sekarang udah ke bulan 5 sekarang ini udah masuk di kuartal kedua, mau masuk ke kuartal ketiga. Kuartal ketiga seharusnya bisa untuk membalikkan posisi lah, nggak turun lagi tapi berusaha untuk naik lah. Udah lupa aku namanya apa ya, yang kalau dia naik turun ke bawah terus naik lagi ya, rebound. Dia bisa rebound lah, ya 6.600, 7.000 gitu kan. Tapi kita lihat di kuartal ketiga, kuartal keempat penutupan ya kan, ya semoga juga lah ada yang bagus-bagus sahamnya. Tapi itu kan lama bro, maksudnya 6 bulan 7 bulan. Kau melihat PL-mu itu minus tuh sanggup ya. Maksudnya kalau kita yang nggak punya duit ini kan, kita yang nggak punya uang sebegitu banyaknya dan bercoba dengan seberani itulah untuk masukkan uang ke situ. Ya sekarang nikmatin aja lah ya kan. Nah selanjutnya adalah apa yang mau kita bahas ya. Ada juga beberapa yang kebingungan itu realitas yang terjadi pada seseorang. Banyak nih yang kulihat ya, bahwa kenyataannya dia nggak apa yang dibilangin orang lain tentang dirinya. Ya kadang-kadang orang bilang dia senang, bahagia, padahal dia sedih. Nah kadang-kadang ada orang yang sok tahu ataupun tak begitu tahu tentang dia, tapi punya opini yang begitu ngawur lah dan disebarkan lagi ke orang-orang lain. Satu sisi ini ada yang baiknya, satu sisi ada buruknya juga bro. Maksudnya kita ngomongin anggaplah satu orang, dia posisinya lagi terpuruk tapi dia punya track record, dia orang kayanya itu, bisanya itu cari duit itu. Kenyataannya enggak juga bre. Ada juga kawan-kawan itu yang memang lagi terpuruk ya terpuruk bro. Jangan pandangnya seperti itu juga. Ya harus datang juga lah. Pada saat dia senang datang, kalian datang. Tapi pada saat dia susah datang juga lah.
Jangan pula senang kalian tak datang, senang datang susah tak datang, susah itu namanya. Nah jadi kayak kawan-kawan itu merasa mereka nggak mungkin lah sesuatu itu terjadi sama mereka gitu, nggak mungkin lah itu, nggak mungkin lah. Ya bukti kenyataannya jadi itu, bukti kenyataannya memang kayak gitu yang dihadapinya gitu. Nah kadang-kadang kita ini nggak peka sebagai kawan-kawan, awak juga kan kadang-kadang nggak peka melihat teman-teman yang lain itu. Awak rasa mereka baik-baik aja kan, ya tapi mereka juga nggak bilang juga kan, nggak cerita. Kayak mana kita mau tahu ya kan? Ya tapi kita juga sebagai teman seharusnya bertanya juga sih. Jadi bingung-bingung lah, menunggu, saling menunggu lah gitu. Satu menunggu cerita, satu menunggu bertanya gitu. Tapi ada juga satu yang berusaha kuat, wah aku udah dewasa, aku udah umur segini, bro mending cerita aja lah, mending cerita bagus-bagus, baik-baik daripada hal-hal lain yang terjadi ya kan. Semakin berat pikiran, semakin tidak disalurkan, semakin aneh pikiranmu nanti cara penyelesaiannya, semakin nekat dia barangnya. Janganlah kita menganggap teman kita, berpersepsi teman kita tidak peduli. Cobalah untuk berbicara dulu, komunikasikan dulu apa kira-kira yang bisa dibantu, sharing-sharing dengan teman-teman. Nah kalau misalnya sudah memang juga tidak peduli, ya berarti bukan teman gitu kan. Berarti dulu dia hanya pengen sesuatu aja gitu. Nah tapi itulah proses seleksinya juga berteman itu, pilih teman yang mana, yang harus bagaimana dia, sesuai dengan kriteria kalian lah. Nah tapi kalau sudah kalian tidak berkomunikasikan, terus kalian persepsikan bahwa dia lupa denganmu, kayak mana caranya? Karena mereka juga nggak tahu, karena mereka nggak tahu juga apa yang di pikiranmu, apa yang di hatimu, itu nggak tahu. Komunikasikan aja gitu. Urusan mereka bersikapnya seperti apa bukan kendalimu, kendali dia itu. Ya santai aja, enjoy aja. Namanya berteman ya kan. Kalau berteman dalam pertemanan aja kita nggak bisa meluapkan apa yang ada di pikiran kita sesuai dengan yang kita inginkan, ya berarti temanmu nggak terlalu jauh kenal kau. Berarti temanmu nggak terlalu dekat juga sama kau. Seharusnya ya pertemanan itu semuanya kau bisa sharingkan ini, kecuali hal-hal privatnya memang pengen kau nggak sharingkan. Ya permasalahanmu ya kau sharingkan. Ya namanya pertemanan ya kan. Kalau kau anggap dia juga teman. Nah kadang-kadang kita tuh yang merasa akhirnya nggak layak lah mereka tahu itu, atau juga nggak dianggap. Nah itu hanya di pikiranmu gitu. Pikiranmu itu nggak selamanya itu benar, nggak selamanya itu sejalan dengan pikiran orang lain gitu. Ya, coba aja sharing kan, apa salahnya coba? Apa salahnya untuk bersharing, untuk bercerita? Tak ada yang salah laki-laki untuk bercerita aja, nggak usah malu lah ya. Ya kalau misalnya nggak mampu dalam menghadapi permasalahan, ya silakan sampaikan itu. Nggak harus sekarang masalah itu bisa kita mampu menyelesaikan. Terkadang kita perlu masukan dari orang lain, baru kita tahu caranya untuk menyelesaikan, baru kita tahu memecahkan persoalannya gitu. Baru kita bisa menghadapi permasalahannya. Ya tapi kalau dipendam sendiri-sendiri aja, ya mau gimana kita membantu, mau gimana kita mau bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Ya tapi orang-orang beda-beda lah. Orang-orang ada yang pengen bercerita atau enggak, ya itu bebas dari mereka. Tapi jangan pernah malu lah untuk bercerita, walaupun itu kegagalan. Ya it's okay lah, untuk gagal juga nggak masalah kok, nggak ada masalah itu. Maksudnya kalau tujuanmu hidupmu untuk berhasil, ya berhasil itu sebelumnya gagal. Mana ada berhasil sebelumnya berhasil? Berhasil itu sebelumnya gagal. Berhasil itu sebelumnya proses gitu.
Nah, dalam perjalanan proses untuk menuju berhasil itu nggak masalah untuk bercerita, tak masalah untuk bersharing, gitu. Tak permasalahan untuk membagi persoalan itu kepada orang-orang lain, untuk bercerita, bukan untuk orang lain yang menyelesaikan masalahnya, kan? Tapi untuk bercerita bagaimana solusinya, apakah ada yang bisa dibantu, apakah ada yang bisa dikerjakan bersama. Bercerita aja, karena menurut anugerah yang anugerah kehebatan yang bisa dimiliki seorang manusia itu adalah bercerita dan meluapkan apa yang perasaan yang tak terdeskripsikan melewati perkataan yang bisa dicerna oleh orang lain. Itu kayak keunggulan bagi manusia, bukan melalui insting, bukan melalui telepati, tapi ada mulut yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, ada tangan, ada badan yang bisa, ada pikiran yang bisa menerjemahkan apa yang di hati melalui tubuh ini. Enjoy aja. It's not big problem. It's not big problem if you tell what's your problem to others. It's normal, bro. And I think if you don't tell what's your problem to others, it's make your to be feel, oh, I'm so alone in this world. Nobody care with me. Nobody want to be my friend. No, it's not true. It's wrong. You must tell what's your problem to others first, and you can make a conclusion for the others. Okay, so being happy, enjoying your life, do some job, find a girl. Nah, ada lagu juga, Father and Son. Coba nyanyi, coba nanti dengarkan Father and Son ya, nyanyiannya. Jadi ada liriknya, you still young, that's your fault. Kamu masih muda, itu kesalahanmu gitu. Tapi dia bapaknya yang bilang itu, kamu masih muda, itu kesalahan, masih panjang perjalanan, itu maksudnya masih panjang perjalanan yang akan kau lalui itu. Terus di awal lirik itu dibilang, it's not time to make a change, just sit down and take it easy, you still young, that's your fault. Ini bukan waktunya untuk melakukan perubahan, duduk sebentar dan buat itu lebih mudah, lebih enjoy lah menghadapinya. Dan lanjutannya tuh, find a girl, settle down, temukan perempuan, menetaplah dengan dia. If you want, you can marry. Jika kamu mau, kamu bisa menikahinya. You still young, that's your fault. Kamu masih muda dan itu kesalahanmu. Nikmatin ini, umur dari 20 sampai 30, nikmatin. Lakukan apapun yang pengen kau lakukan, semasih itu positif. Dan jangan negatif. Perlakuan yang baik dan layak untuk dilakukan gitu. Ya nakal bolehlah, tapi jangan
sampai kita merusak orang lain, dan jangan sampai kita merugikan orang lain gitu. Ya kalau dirimu sendiri ya enjoy aja, penting jangan narkoba, jangan minum, jangan merusak perempuan. Ya kalau kau mau misalnya jangan mencuri juga, kriminalitas jauhi. Ya kalau misalnya kau kayak jalan kemana-mana tanpa punya uang, backpackeran, terus bertato segala macam, ya enjoy lah, minum sikit-sikit ya enjoy lah, santai aja bro. Nah tapi juga jangan terlalu santai, maksudnya ada juga lihatlah sekelilingmu gitu, umur sekian ya, ada umur anak-anak dia happy, umur remaja dia lagi jatuh cintanya, umur dewasa sudah memikirkan karirnya, umur tua apa yang kau pengen? Apakah umur tua kau pengen masih bekerja, atau umur tua kau masih udah pengen duduk di rumah terus ya duduk santai aja sama istrimu dan melihat anak-anakmu bertumbuh? Apa itu yang kau pengen, atau kau pengen masih aku pengen masih bekerja? Nah sampai nanti bagaimana nanti meninggalmu nanti, pikirkan juga itu gitu. Apakah kau meninggal ingin di antara buku-buku yang pernah kau baca, ataupun di antara pelukan seorang istri yang sangat kau cintai, ataupun di kesempatan momen di tempat yang pengen sekali kau datangi? Lakukan, pikirkan, imajinasikan, karena hidup hanya sekali. So just enjoy and remember what the Nike said, just do it. And remember this quote, let go and let God. Let go and let God. Okay, thank you.